Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang bicara, mengajarin kami tentang kebenaran, supaya hidup kami semakin diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Pimpin Tuhan untuk kami ngerti apa yang Kau mau, berjalan seperti yang Kau kehendakin, sehingga langkah kami semakin hari semakin seirama dengan apa yang Kau mau, seritme dengan apa yang Kau inginkan. Sejalan sampai kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Buat firman begitu berkuasa dan Yesus begitu real dan nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya roh hikmat wahyu turun di antara kami, memberikan pengertian yang dalam, sehingga hidup kami diubahkan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan belajar hari ini, kita akan lihat di Daniel pasal yang pertama. Mulai ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya dalam perbendaharaan dewanya. Coba perhatikan, ini akhirnya perkakas-perkakas di bait Allah dijarah oleh orang yang tak kenal Tuhan, dan Yehuda dikalahkan begitu rupa, dan di ujungnya seluruh orang-orang Yehuda ditawan ke tanah Babel. Coba kita lihat apa yang terjadi, kok sampai terjadi orang-orang Yehuda yang orang pilihan Tuhan ini, yang awalnya adalah orang-orang Israel yang diperbudak, dijanjikan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Setelah berjalannya waktu, begitu lama berjalan dengan Tuhan, tersisa orang-orang pilihannya saja. Dan di akhirnya dalam pemerintahannya Raja Yoyakim ini ternyata ditawan kembali oleh musuh. Coba perhatikan, kita akan lihat sekarang di 2 Raja-Raja pasal yang ke-24, mulai ayat yang pertama. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar dan Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya, tetapi kemudian Yoyakim berbalik memberontak terhadap dia. Perhatikan ya, ayat yang kedua. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakan sesuai dengan yang firman Tuhan, dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sesungguhnya hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan, untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye timpal dengan segala yang dilakukannya. Nanti baca kehidupannya Raja Yoyakim ini, dan kenapa kok sampai diserahkan kepada gerombolan-gerombolan, dan di ujungnya mereka akhirnya ditawan oleh Raja Nebukadnezar, dibawa ke dalam pembuangan di Babel, karena mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel tidak hidup takut akan Tuhan, berbuat jahat, rajanya berbuat jahat, rakyatnya juga ikut berbuat jahat. Di ujungnya mereka diserahkan kepada musuh mereka. Dan lihat apa yang terjadi. Ini terulang lagi di zaman pemerintahan Raja Yoyakim. Mereka diserahkan kepada lawan mereka. Bahkan perkakas-perkakas bait Allah dibawa, ditempatkan di tempat-tempat penyembahan berhala. Di Daniel pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Di dalam perjanjian baru, apa yang membuat kita berada di bawah musuh kita kalau kita melakukan dosa dan kehidupan yang tidak sejalan dengan firman Tuhan? Jadi dosa itu membuat setan punya hak sah di hadapan Tuhan untuk menuduh kita, untuk menjerat kita, untuk menguasai kita. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, pelanggaran terhadap firman Tuhan, yang tidak sejalan lagi dengan apa yang Tuhan mau. Dan lihat
kita akan lihat selanjutnya. Hari ini, kalau hidupmu nggak benar-benar jaga hatimu dengan hidup takut akan Tuhan, hidup benar-benar respect dan hormat sama Tuhan, kamu kompromi dengan dosa, lihat setan bisa berkuasa. Di dalam perjanjian lama, musuh mereka berkuasa. Di dalam perjanjian baru, musuh kita adalah bukan darah dan daging. Yang ada darah dan dagingnya itu bukan musuh kita, tapi musuh kita adalah melawan penghulu-penghulu yang jahat roh di udara dan semua setan serta seluruh pengikutnya. Kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, kita akan dikuasai. Jadi kita akan lihat ya, di ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita ini mengalami kelahiran baru, kita ini dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita ini harusnya terhilang, harusnya kita binasa. Karena karya Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita diampuni. Kalau hari ini engkau masih melakukan dosa, kasih karunia-Nya masih tersedia. Dia Bapa yang baik, Dia mengampuni dosamu kalau engkau mengaku dosa di hadapannya. Seperti 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Allah setia dan adil. Kalau engkau mengaku dosa, Dia akan mengampuni dosamu, Dia akan melupakanmu. Posisimu diubah ketika engkau mengaku dosa, dari gelap menjadi terang, dari orang yang najis dan kotor jadi orang yang suci. Kau diubahkan seperti yang Tuhan mau. Nah, tidak hanya berhenti sampai situ, pelan-pelan hidupmu dipulihkan, pelan-pelan hidupmu diubahkan, akhirnya dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak berhenti sampai situ, engkau diangkat menjadi anaknya dan memiliki hak ahli waris kerajaan Allah. Kamu menjadi ahli waris seluruh berkat rohani surga menjadi bagianmu. Tidak berhenti sampai situ, suatu hari kita akan memerintah bersama Kristus. Nah, posisi kita hari ini adalah para bangsawan dalam kerajaannya Allah loh. Posisimu tuh anak-anak bangsawan kerajaan Allah. Kalau engkau anak bangsawan kerajaan Allah, harusnya sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu ya harus seperti menunjukkan bahwa engkau hidup sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Dan tidak bisa ditawar lagi. Beda dengan kelakuanmu yang di luar Tuhan. Kita ini udah miliknya Tuhan, ya kita ngikutin pola pikir, cara pandangnya anak-anak kerajaan Allah. Bukan hidup semau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri. Kita ngikutin caranya Tuhan. Yang dulunya kita ini harusnya binasa, karena Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, kita diubahkan yang jadi binasa menjadi anak kesayangannya Tuhan. Tetap ketika kita melakukan dosa apapun sampai hari ini, kasih karunia itu tersedia. Nah, karya keselamatan itu tidak akan pernah berhenti sampai sini. Tetap akan pernah terjadi. Sama seperti yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel ini berkali-kali melakukan dosa, melakukan kejahatan. Tetapi tetap Tuhan itu sayang sama bangsa ini. Masih ada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Masih ada rencana Tuhan yang ajaib buat bangsa ini. Coba lihat. Di ayat yang keempatnya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka dianjurkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Bayangin, ternyata Raja Nebukadnezar ini memerintahkan kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa orang-orang yang lihai, orang-orang yang mahir, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cakap, orang yang memiliki hikmat pengertian, perawakannya baik, tidak bercacat celah. Nah, kalau kita sampai hari ini, harusnya ya mulai hari ini kita anak muda ini harus mempersiapkan diri dengan baik. Harus berada di atas rata-rata. Saya sudah ngomong berkali-kali sama kalian, kembangkan kapasitasmu, kembangkan keahlianmu. Engkau nggak cukup hanya menjadi orang Kristen yang biasa saja. Minggu ke gereja, nggak memiliki apa-apa. Engkau harus memiliki keahlian. Kembangkan di bidangmu yang menonjol apa.
Belajar terus, belajar terus. Saya sebagai hamba Tuhan tiap hari belajar firman. Saya minta hikmat, saya minta pengertian yang datangnya dari Tuhan supaya ditambah-tambahkan. Nah, hari ini kan kalian masih muda mempersiapkan perjalanan hidup yang masih panjang ke depan. Tapi kalau engkau nggak memiliki hikmat, nggak memiliki pengetahuan, nggak mempunyai pengertian tentang ilmu seperti yang orang-orang ini, di ayat yang keempat ini, orang-orang yang cakep untuk bekerja, artinya bertanggung jawab, orang-orang pintar, ya kamu nggak akan dipakai dalam dunia manapun. Orang dunia akan mengejar kamu, orang ke dunia akan memakai kamu kalau engkau memiliki skill dan keahlian. Dan lihat nih, ternyata Aspenas kepala istana ini mencari orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang di atas rata-rata. Nah, dunia akan melihat harusnya kita sebagai anak Tuhan mencerminkan memiliki karakter yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda. Kalau bekerja ya mempunyai integritas, kalau hidup ya hidup takut akan Tuhan, hidup dalam ketulusan, motivasinya benar, memiliki kejujuran, memiliki kemurnian hati. Tidak bercabang, tidak menipu, tidak bohong. Apalagi hidupnya ngawur, nggak punya tata krama, nggak punya etika, nggak punya tepo seliro, nggak bisa menempatkan diri dengan baik. Hidup berandalan layaknya preman, nggak ada sopan santunnya sama sekali, ya orang nggak akan ngelihat. Kalau kita ini menjadi anak-anak kerajaan, anak-anak Allah, ya kita harus memiliki nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita, yang manifestasi melalui sikap dan tindakan kita. Karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Bagaimana mungkin kita ini ngecap anak-anak Tuhan, kita ini melabelin diri kita dia anak-anak kerajaan Allah, tapi dari sikap, tindakan, perbuatan kita malah sebaliknya. Perbuatannya jahat, kelakuannya busuk, sikapnya jelek, kelakuannya nggak ada tanggung jawabnya. Bagaimana mungkin orang-orang dunia akan memakai hidupmu? Dengerin baik-baik ya. Kalau kamu punya skill, kamu punya keahlian, kamu memiliki hikmat, kamu tidak bercacat celah secara moral, kamu berperawakan yang baik. Artinya berperawakan baik itu nggak harus ganteng, nggak harus cantik, ya terima loh. Muka kondisi kita itu kan kita nggak bisa nolak kan. Memang muka kita seperti ini, tapi ya jangan celumrut, jangan kumel, jangan bau, jangan, bahasa orang Jawa itu kemproh, itu joroknya bukan main. Ya berdandam yang baik, berpakaian yang rapi, yang enak dilihat gitu loh. Terus apalagi kalau kamu memiliki hikmat, memiliki pengetahuan yang banyak, mempunyai pengertian tentang banyak ilmu, bidangmu apa, kembangkan di situ. Terus kamu cakap, punya tanggung jawab untuk bekerja, apalagi memiliki keahlian tulisan dan bahasa-bahasa orang asing. Hari ini yang dipakai bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan mungkin beberapa bahasa Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Kembangkan itu. Jangan malas belajar. Terus kembangkan. Kalau engkau punya keahlian, kalau engkau punya benar-benar kemampuan untuk mengembangkan diri, suatu hari ada momentum Tuhan akan promosi kamu loh. Tuhan akan promosi kamu. Tapi kalau kamu bodoh, udah bodoh, males, nggak ada tanggung jawabnya, kerjaannya main game, makan, tidur, hanya ngarepin orang tua, nggak punya daya juang, ya siapa yang mau pakai hidupmu? Nggak akan cerminkan kemuliaan Tuhan. Lihat ini, kalau hari ini apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kau harus kenalin itu. Apa yang dipercayakan Tuhan paling menonjol dari hidupmu? Kamu punya passion apa? Kembangkan di situ, kembangkan di situ. Di ujungnya kamu akan kenal panggilan Tuhan dalam hidupmu. Lebih dalam lagi kamu akan ngerti visi Tuhan dalam hidupmu. Ketika kamu mengerti visi Tuhan, bayar harga di dalamnya. Belajar terus. Saya sebagai hamba Tuhan, setiap hari saya belajar firman, setiap hari saya berdoa, setiap hari saya kembangkan kapasitas saya. Saya benar-benar mau menjadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ketika ngajar, pengajaran saya itu tembus sampai ke dalam hati dan mengubahkan banyak orang. Bukannya sekedar berkhotbah, bukannya sekedar punya gelar pendeta dan pelayanan. Saya ingin punya di atas rata-rata, seperti yang dimiliki orang-orang ini. Perhatikan di ayat yang kelimanya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Mereka sebelum bekerja, dia dididik loh, diajarin loh. Kalian kalau ingin punya masa depan yang baik, kembangkan kapasitasmu. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Belajar itu tidak akan pernah ada berhentinya sampai kita pensiun nanti, sampai kita selesai di muka bumi ini. Terus kita lihat ya. Di antara mereka itu ada juga
beberapa orang Yehuda. Ternyata tidak kebetulan Tuhan punya sesuatu yang ilahi di dalamnya. Ada orang Yehuda di dalamnya. Dengerin baik-baik ya. Di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Di ayat ini kan ngomong begini. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Ini kan seakan-akan kok kebetulan ada orang Yehuda ya. Bukan, ini semua udah ditempatkan Tuhan di dalamnya. Kenapa? Ada Daniel, Hanaya, Misael, Azaria, yang kita sebutnya Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Kenapa kok bisa ada di seakan-akan kok kayak kebetulan? Di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Semuanya diatur dengan Tuhan. Diatur oleh Tuhan. Tuhan punya skenario dalam kehidupan kita. Kalau kamu bergaul intim dengan Tuhan, memiliki hidup yang berbeda, memiliki hubungan dengan Tuhan yang berbeda, nanti ada favor Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang kamu gak pernah pikir, kamu gak pernah bayangkan, kamu gak pernah sangka. Ada favor Tuhan yang selalu tersedia di dalam hidupmu. Ada saja yang Tuhan kerjakan. Karena di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Kebetulan itu sebenarnya Tuhan itu bekerja tapi dia gak menunjukkan dirinya saja. Semuanya diatur begitu rupa. Dan ternyata ada Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain. Namanya diganti. Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Perhatikan, ternyata ini orang-orang pinter ini, Daniel, Hanaya, Misael, Azaria ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, ternyata mereka hidupnya punya komitmen dengan Tuhan. Sungguh-sungguh kesungguhan hati dengan Tuhan. Di ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dia nggak mau menajiskan makanan dari raja. Kenapa kok dia nggak mau makanan? Jangan-jangan makanan yang sudah dimakan raja itu, bekas yang dimakan raja itu, dulunya sebelum dimakan raja dipersembahkan kepada dewa-dewa, dipersembahkan kepada berhala. Dia nggak mau menajiskan. Dia komitmen ini. Kalau engkau hari ini komitmen ya, tidak menajiskan dirimu, engkau hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Yang lain hidup sembarangan. Kamu tetap mau belajar, kamu minta hikmat Tuhan. Orang lain malas-malas main game, kamu berdoa sungguh-sungguh. Kamu terus kembangkan kapasitasmu. Dan kamu hidup takut akan Tuhan. Semuanya itu ada hitung-hitungannya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Di ujungnya apa yang terjadi? Orang-orang ini hidup ngalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Kalau engkau ingin masa depanmu berhasil dan beruntung, jalan sama Tuhan. Ikut maunya Tuhan. Ikut pimpinan Tuhan. Di ujungnya engkau akan melihat apa saja yang diperbuat tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Karena ada perlakuan berbeda antara orang yang biasa dengan orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Pasti ada perlakuan yang berbeda. Tuhan ngelihat kesungguhan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang komitmen hidup kudus, hidup suci, dan orang yang sembrono, beda, hasilnya itu beda. Kalau hari ini kamu belajar sungguh-sungguh sama orang sebayamu yang nggak pernah mau belajar, nggak mau mengembangkan diri, ya beda nanti masa depannya, pasti berbeda. Apapun yang kamu kerjakan hari ini adalah menentukan masa depanmu akan seperti apa. Kalau engkau ingin masa depan yang penuh gilang gemilang, masa depan yang penuh kebaikan, kemurahan Tuhan, mulai hari ini lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Lakukan lebih di atas rata-rata. Lakukan di atas rata-rata orang sebayamu. Kamu belajar lebih, kamu berdoa lebih, kamu hidup takut akan Tuhan lebih. Seperti yang dilakukan Daniel. Akhirnya Daniel ini di ujungnya nanti pasal yang lain, dia ngalami promosi dan peninggian. Nebukadnezar akuin bahwa Daniel ini adalah orang yang luar biasa. Dia dipercayakan menjadi orang yang nomor 2 di Babel. Powerful sekali loh. Orang yang memiliki kuasa dan otoritas is powerful. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Memiliki kuasa, memiliki otoritas, dan jadi berkat bagi banyak orang. Sama dengan hidupmu hari ini. Engkau ingin menentukan masa depanmu seperti apa. Engkau ingin melihat masa depanmu akan menjadi seperti apa. Itu ditentukan bagaimana kamu melihat hari ini. Kamu pakai harimu biasa, atau kamu habiskan waktumu
biasa saja atau kamu lakukan lebih? Alkitab katakan di kitab Mazmur, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, supaya aku beroleh bijaksana. Hitung hari-harimu, perjalananmu masih panjang, perjalananmu masih jauh. Kalau setiap hari kamu lakukan, berjalan seperti yang Tuhan mau, minta dipimpin oleh Tuhan. Seperti Musa, dia tidak mau melangkah tanpa penyertaan Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, dia tidak mau melangkah. Nanti lihat di masa depanmu akan melihat promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Tuhan akan lakukan lebih di atas yang lain. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Maka di ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Karena ini orang yang spesial, melakukan sesuatu yang spesial, hidupnya jadi berkat dan dikasihin oleh pemimpin pegawai istana. Harusnya ya, kalau kamu hidup di dalam Tuhan, kamu hidup dalam favor-nya Tuhan, hidupmu itu disukain banyak orang. Orang itu senang ngelihat kelakuanmu, karena kamu hidup takut akan Tuhan. Seperti Yesus itu, semakin besar dia dikasihin Allah dan dikasihin manusia. Harusnya kan kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kemuliaan Tuhan memancar dari kehidupan kita. Hidup kita memberi dampak bagi banyak orang. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita dilihat orang karena Tuhan berjalan bersama kita. Orang senang dekat kita bukan karena kita yang mau cari muka, bukan karena ngelihat karakter kita. Kita menjadi orang yang penuh penguasaan diri dan pengendalian diri. Orang nyaman dekat kita, yang keluar dari mulut kita bukan cacian, bukan makian, bukan kata-kata kotor, tapi hikmat, pengertian, dan pewahyuan yang datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan begitu real dan nyata manifestasi dalam kehidupan kita. Itu kita butuhkan dalam segala hal, dalam kehidupanmu. Kalau hari ini kamu hidupmu dengan orang lain aja, sukanya ribut, suka gegeran, suka berantem, dengan sesamamu, dengan orang tuamu, dengan siapapun lah. Kamu bertemu dengan orang isinya gegeran dan berantem, ya perlu bertobat, perlu berubah. Itu artinya ada hal yang harus diperbaiki di dalam diri kita. Harusnya ya, setiap hari kita semakin diubahkan di dalam hadiratnya. Diubahkan terus, diubahkan terus, diubahkan terus. Semakin didapatin manifestasi kuasa Tuhan itu memancar dari kehidupan kita. Seperti Daniel, ujungnya mendapat kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Yusuf pun juga mendapat kasih sayang. Daud mendapat kasih sayang. Kalau kita ini dekat Tuhan, pasti ya, Tuhan kirim orang-orang secara ilahi dalam kehidupan kita. Kita tuh butuh divine connection. Kita butuh dikoneksikan dengan orang-orang secara ilahi. Dan orang-orang itu dikirim di sekitaran kita untuk peduli dengan kita, memperhatikan kita. Tapi kalau kamu jengkelin, bencekno, ngeselin, mulutnya jahat, kelakuannya jelek, malesnya bukan main, kata-katanya nyakitin terus, ya siapa yang mau dekat kamu? Males dekat kamu, karena isinya ribut, gegeran, dan berantem. Tambah dewasa, tambah kamu kenal Tuhan, tambah kamu komitmen sama Tuhan. Tuhan akan mengaruniakan dalam hidupmu kasih sayang. Orang-orang yang dekat dengan engkau mengasihi kamu. Amin. Tetapi ayat yang ke-10, berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat dari pandangan orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Setelah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang yang muda makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang makan dari santapan raja. Ternyata mereka pilih makanan sehat, makanan yang tidak dinajiskan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengaruniakan kesehatan. Dia lebih gemuk,
dia lebih sehat, perawakannya lebih baik, mungkin lebih ganteng, kulitnya lebih bersih. Di ayat yang ke-16, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Luar biasa sekali loh. Akhirnya keempat anak muda ini komitmen jaga kesehatannya. Kamu dari muda harus jaga kesehatan loh. Jangan minum manis, jangan minum makan sembarangan sembrono. Nanti badanmu gemuk. Orang-orang yang gemuk itu sebenarnya orang nggak ada pengendalian diri, nggak ada penguasaan diri itu. Makan sembarangan, nggak ada pantangan. Dulu badan saya kan gemuk sekali. Saya beratnya dulu 90 kilo, sekarang hanya tinggal 75 kilo. Saya mau sampai berat saya 72 atau 71, ideal, berat ideal saya. Ya, saya jaga kesehatan dari cara makan saya, dari pola hidup saya, pola tidur saya. Karena saya bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam diri saya ini, dalam tubuh saya ini. Tubuh saya ini jadi baitnya Tuhan. Kalau saya jaga rawat dengan baik, saya jagain dengan baik. Pola hidup, pola makan yang baik. Hidupmu juga harus lakukan yang sama. Supaya umurmu panjang, gak sakit-sakitan. Jadi berkat. Jangan sampai malah badan kegemukan gak jelas, sekarang gak ada pengendalian diri, gak ada penguasaan diri. Hari ini mesti berjalan bersama Tuhan, belajar mengendalikan diri, belajar menguasai diri, belajar hidup penuh dengan perhitungan dengan baik. Kalau mau makan, jangan sampai dipuaskan, kenyang. Nanti hari ini ya, kamu bisa kelihatan sehat nanti ketika umur udah mulai di atas 40 tahun, mulai sakit penyakit bisa mendatangimu. Orang makan sembrono nanti penyakit yang mendatangin. Jaga pola hidup yang sehat, jaga makan yang sehat, bertanggung jawab dengan tubuhmu. Daniel dan teman-temannya ini bertanggung jawab dengan apa yang dia makan. Lihat, perawakannya lebih baik. Dan tidak berhenti sampai situ loh. Tuhan berikan, Allah memberikan di ayat yang 17 pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Hari ini jangan malas. Engkau meski juga perlu belajar ya. Mumpung masih muda, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris yang lancar. Mungkin perlu bahasa Korea, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Nanti kamu dibutuhkan banyak orang. Kalau kamu nggak ngerti apa-apa, sudah nggak ngerti apa-apa, males kerja, minim pengetahuan, waduh repot urusannya. Siapa yang mempekerjakan kamu? Terus kamu juga nggak punya pengetahuan, bagaimana kamu bisa buka usaha? Bagaimana kamu mau dagang? Kita dagang sama orang pun kadang kita perlu hikmat, pengertian, pengetahuan kok. Kalau enggak ya kita akan ditipu orang terus. Kita harus lebih pintar di antara orang lain. Anak-anak Tuhan harus lebih pintar. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel ini. Perhatikan di ayat yang ke-18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Bayangin ya, raja sampai ngobrol sama mereka. Luar biasa enggak? Kalau hidupmu ya jalan sama Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti Belsasar ini. Di ujungnya kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang terhormat, pemimpin-pemimpin yang terhormat. Mereka akhirnya bercakap-cakap, raja bercakap-cakap dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Kamu akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Tapi kalau kamu nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas, males, siapa yang ngobrol sama kamu? Semut, nyenyak, nyamuk, dan cicak yang akan ngobrol sama, serta tokek yang akan ngobrol sama kamu. Tapi kalau kamu memiliki hikmat pengertian, kamu akan diangkat tinggi derajatmu. Kamu akan dipromosikan, kamu akan dikoneksikan dengan orang-orang yang hebat. Karena mereka belajar hikmat daripada kamu. Makanya kembangkan kapasitasmu, belajar terus, banyak baca, jangan banyak main game. Kembangkan kapasitasmu ini dengan baik-baik ini. Jadi orang yang spesial di antara orang lain. Saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau jadi yang sama dengan rata-rata. Saya harus berbeda dengan orang lain. Saya harus berbeda. Dan saya lakukan hal yang berbeda. Tentunya dalam saya membangun keintiman dengan Tuhan. Saya membangun hubungan intim dengan Tuhan dan belajar firman. Saya harus di atas rata-rata. Kalau mungkin teman-teman hamba Tuhan lain berdoa sejam 2 jam, saya lakukan lebih. Saya mau di atas rata-rata. Dan ternyata
Sampai hari ini saya nikmatin promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Saya dikoneksi dengan orang-orang hebat. Saya ngajarin mereka, saya memuridkan mereka. It's powerful sekali. Luar biasa sekali. Sama seperti yang dialami. Hidupmu, kalau engkau kembangkan kapasitasmu, jalan sama Tuhan, punya komitmen, punya hidup yang berbeda, engkau akan dikoneksikan dengan orang-orang tertentu. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapatin yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Hebat nggak? Ini orang pinternya di atas rata-rata. Memiliki sikap hati yang berbeda. Udah hidup takut akan Tuhan, nggak mau menajiskan diri, memiliki kepandaian, memiliki hikmat, memiliki pengertian. Powerful sekali. Di ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Powerful ini. Apa yang terjadi? Dia lebih cerdas 10 kali lipat. Kalau engkau memiliki kecerdasan sebangsamu, seumurmu, di atas rata-rata 10 kali cerdas, pasti engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Makanya ada harga yang harus dibayar. Belajar terus, kembangkan diri, hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau kamu malas-malesan, kamu akan jadi orang yang pelongo-pelongo, masa depanmu suram, babak belut, penuh trouble. Bahkan kita ngadepin masalah setiap hari pun kita perlu hikmat, kebijaksanaan, pengertian kok. Perlu pengendalian diri kok. Supaya semakin hari hidup kita berketapan, semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan kok. Tapi kalau kamu kerjaannya ribut, gegeran, berantem, saling cakar, saling gigit, saling telan, apa yang dilihat sisi baiknya dari hidup? Nggak ada. Dan ujungnya apa? Masa depanmu akan hancur, berantakan. Kita ngadepin masalah pun perlu hikmat, perlu pengertian yang datangnya dari Tuhan. Itu yang akan membawa kita bertindak bijak. Keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa. Kau mau pilih masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang powerful, masa depan yang penuh hikmat, pengertian. Mulai hari ini lakukan seperti yang dilakukan Daniel. Ini pelajaran berharga di kitab Daniel pasal pertama ini. Dan saya percaya ada hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan mengalir dalam hidupmu. Sekarang tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Kumateraikan firman dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, firman menjadi kehidupan. Mau berdoa. Setiap orang yang mendengarkan ibadah ini, firman yang mau sampaikan ibadah online ini dalam nama Yesus, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Setiap langkahnya dipimpin oleh Roh Kudus, dijaga oleh Tuhan, diproteksi dan dilindungi oleh Tuhan. Dibuat berhasil apa saja yang dikerjakan tanganmu mulai hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love You. We praise You, we adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naralamo se, ikiri biena namoso. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.